Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ngasih pesan sama kita. Rasulullah juga ngasih pesan sama kita. Ada rahasia besar betapa ketika justru kita itu menjauh dari Al-Quran sebagai Muslim, itu kemudian kualitas kita di karir apapun jadinya susah payah atau ketinggalan dan seterusnya seringkali dinisbatkan kepada ketertinggalannya umat Islam dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal ada kode dari Allah Subhanahu wa taala yang itu Allah pesankan di surat Fussilat surat 41 ayat 26. Apa kata Allah di situ? Wa qalal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Allah bilang di situ, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian itu dengerin Al-Quran itu, menyimak Al-Quran ini. Walghaw fihi, bikinlah sesuatu apapun itu, kreatiflah kalian ini supaya umat Islam, supaya kalian sendiri itu tidak kemudian bisa balik atau menyimak atau jadiin Quran itu sebagai sumber kehidupan, sumber inspirasi, sumber cara kesuksesan, sumber bagaimana berbisnis, bagaimana berkarir, bagaimana berumah tangga dan seterusnya. Jauhin itu, dibikin supaya lalai, supaya jauh dengan Quran ini. La'allakum taglibun. Agar kamu bisa mengalahkan mereka. Maksudnya mereka sini adalah umat Islam. Nah, apa yang kemudian kita bisa pelajari misalnya dalam konsep rezeki saja. Dalam konsep rezeki itu kadang-kadang kita menghubungkan sesuatu itu dengan sebab akibat. Seolah-olah segala sesuatunya itu harus demikian. Ini yang bahaya kalau kita bicara beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kitabullah. Kenapa? Itu menjadi syarat kalau kita mau menjadi hamba Allah yang beriman. Allah bilang di Al-Quran di ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabula raiba fi. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun di sini. Hudal lil muttaqin, dia jadi petunjuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama sekali disebut justru sesuatu yang kemudian kita mesti beriman dengan yang gaib, bukan dengan logis. Sebab akibat itu logis, itu logika. Jadi kalau saya melakukan ini harus hasilnya ini. Kalau saya sudah begini, harus sudah begini. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak menjadi makhluk logika, otak semua. Padahal Allah memberikan guidance untuk siapa? Untuk yang percaya bahwa tidak segala hal itu selalu ada urusan atau hubungan dengan logika. Kita urusan rezeki itu hanya harus berusaha dengan cara yang terbaik. Hasil itu bukan urusan kita. Maka rezeki itu maaf. Kalau kemudian ada orang yang bilang bahwa tidak akan pernah kita sukses kalau tidak bekerja keras. Sukses itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sukses bentuknya apa Allah kasih kepada setiap hamba itu terserah Allah. Dengan ikhtiar yang kemudian harus digugurkan oleh si hamba sebagai kewajiban. Jadi kalau kita pengusaha, kita memang wajibnya berusaha, namanya juga pengusaha. Berusahalah terus, cara A, cara B, cara D, dan seterusnya, apapun itu. Nah tetapi urusan hasil itu Allah saja yang kita yakini memberikan kepada kita. Kalau kerja keras itu simbol dari kaya rayanya seseorang, maaf. Banyak sekali profesi pekerjaan yang itu secara fisik habis-habisan seseorang itu kerja keras dari pagi sampai malam bahkan dan seterusnya. Apakah kaya raya? Enggak semua tuh. Ada yang kaya raya, tapi ada juga kalau ukuran sukses itu hanya ukurannya kaya raya, enggak juga banyak tuh yang tidak kaya raya, bahkan tetap hidup di bawah garis kemiskinan, enggak ada hubungan. Nah, yang berikutnya lagi teman-teman, jadi apalagi kalau yang malas-malesan, apalagi syarat dari wajibnya dia saja sudah tidak dia penuhi, apapun karirnya kalau malas-malesan gimana? Nah, tapi juga rezeki ini kadang-kadang kemudian pakai dalil bahwa kalau kamu mau kaya, kamu harus taat, kamu harus sholatnya begini-begini, kamu harus ngajinya gini-gini, seterusnya. Mohon maaf sekali, hati-hati.
tidak ada kaitannya juga dengan ketaatan. Ada jenis rezeki yang keterkaitannya dengan ketaatan. Min haitsu la yahtasib, untuk orang-orang yang takwa. Tapi apakah pasti selalu begitu? Enggak tuh. Enggak, ada yang membangkang luar biasa dikasih juga kalau rezeki dalam bentuk kekayaan. Bebas-bebas saja Allah kasih, saking apa? Saking hina dan murahnya dunia. Nah, ada juga yang kemudian Allah kasih hadiah karena ketaatannya, karena ketakwaannya, ada juga. Tapi apakah pasti orang yang taat itu sama dengan kaya raya? Tanda tanya besar, belum tentu. Gimana Allah saja? Kita taat karena wajib. Kita kemudian berpikir cerdas, bekerja dengan sebaik-baiknya karena itu kewajiban kita sebagai manusia. Hasil itu benar-benar wilayah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir teman-teman dalam poin ini, jangan khawatir, rezeki itu ditetapkan by name. Bukan kemudian rezekinya PT X, rezekinya perusahaan A, perusahaan B, itu keren. Enggak, by name. Tidak ada takdir Allah itu kemudian berlaku itu di Lauh Mahfuz itu rezekinya PT Syamil misalkan gitu ya, itu sekian, nggak ada. Yang ada adalah si fulan yang dilewatkan lewat PT Syamil. Maka seorang yang kemudian berbisnis, dia kemudian tidak boleh sombong, tetap sadar diri dan tahu diri karena tahu rezeki itu bukan karena hebatnya dia. Misal, dia seorang suami kemudian merasa belagu karena berhasil mensejahterakan dalam bentuk harta keluarganya. Padahal di situ kalau kita paham konsep rezeki, ada rezeki yang nempel di pasangan kita, istri atau suami. Ada rezeki yang nempel di anak-anak kita. Itu sedang Allah lewatkan, Allah titipkan lewat yang kalau ini ya misalkan saya, ya lewat saya sebagai pencari nafkahnya. Di situ ada rezekinya istri saya, nggak akan tertukar. Di situ ada rezeki anak-anak saya, tidak akan tertukar. Jadi jangan pernah belagu kita merasa saya dong pintar cari duit. Nggak ada cerita. Seorang wanita yang kemudian dapat izin untuk menambah, mencari uang, bekerja misalkan gitu ya, berbisnis dan seterusnya. Dia tidak akan sombong dengan kemampuannya lantas melecehkan suaminya. Karena dia tahu hakikatnya ridho Allah terjadi atas ridho suaminya, atas karir dia bekerja atau berbisnis. Kemudian ketika ada hasilnya, di situ Allah juga titipkan rezeki pasangannya, suaminya, rezeki anak-anak dan seterusnya. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Nah, jadi kita akan selalu sadar diri. Jangan kemudian khawatir. Tidak akan juga tertukar. Rezekinya karyawan, pemilik, itu tidak akan tertukar. Sehingga yang ada masing-masing memberikan yang terbaik. Karena Allah tidak mungkin zalim. Manusia boleh zalim, tapi Allah tidak mungkin zalim. Allah pasti menempatkan setiap orang sesuai dengan hak rezekinya dan sesuai dengan kehendak Allah. Terserah dia ada hubungan logisnya, terserah dia tidak ada hubungan logisnya. Maka jangan pernah kita merasa berhenti dalam ikhtiar dan jangan pernah juga kita nunjuk-nunjuk baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Itu kan karena saya, itu kan gara-gara dia. Enggak ada urusannya. Semua terjadi adalah dampak dari kita sedang harus menggugurkan kewajiban kita dan kemudian dia bertemu dengan kewenangan Allah menetapkan kepantasan kita dapat rezeki seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.